Malahi atau Kitab Maleaki pasal 1 ayat 1-14. Pesan firman Yahweh kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Yahweh berfirman, Aku mengasihi kamu. Tetapi kamu mengatakan, dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub, dan membenci Esau, serta membuat pegunungannya menjadi tandus dan tanah pusakanya untuk serigala padang gurun. Karena Edom berkata, kami telah dipukul hancur, tetapi kami akan kembali dan membangun tempat-tempat yang runtuh. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, mereka akan membangun, tetapi aku akan meruntuhkannya. Dan mereka akan menyebutnya sebagai wilayah kejahatan dan bangsa yang Yahweh murkai sampai selama-lamanya. Tetapi kamu akan melihat dan berkata, Yahweh akan dimuliakan sampai di luar daerah Israel. Seorang anak akan menghormati bapaknya dan seorang hamba akan menghormati tuannya. Dan, jika aku adalah bapa, di manakah hormatmu kepadaku? Juga, jika aku adalah Tuan, di manakah takutmu kepadaku, hai para imam yang merendahkan namaku, Yahweh Sebaot berfirman kepadamu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami telah merendahkan namamu? Kamu membawa roti yang dicemarkan di atas mezbahku. Dan kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami telah mencemarkan engkau? Dengan ucapanmu yang mengatakan, meja Yahweh itu dapat diremehkan. Dan, jika kamu membawa binatang buta sebagai kurban, bukankah itu jahat? Juga, jika kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Sekarang, persembahkanlah itu kepada gubernurmu, apakah dia akan menerimamu atau memandang wajahmu? Yahweh Sebaot berfirman. Dan sekarang aku mohon, tenangkanlah wajah Elohim, dan biarlah dia mengasihani kita. Hal ini telah terjadi karena perbuatanmu, akankah dia mengangkat wajah daripadamu? Yahweh Sebaot berfirman. Siapapun di antara kamu, maka biarlah dia menutup kedua pintu, dan kamu tidak menyalakan mezbahku dengan sembarangan. Bagiku tidak ada kesukaan denganmu, dan persembahan sajian dari tanganmu tidak akan memuaskan aku, Yahweh Sebaot berfirman. Sebab, dari timur sampai ke barat namaku akan menjadi besar di antara bangsa-bangsa, dan di segala tempat akan dibawa dupa bagi namaku, dan persembahan sajian yang murni. Sebab, besarlah namaku di antara bangsa-bangsa, Yahweh Sebaot berfirman. Tetapi kamulah yang mencemarkan itu ketika kamu mengatakan, itulah meja Tuhan yang sangat tercemar, dan sebagai buahnya, makanannya lah yang dihina. Juga kamu telah berkata, lihatlah, ada kelelahan, dan kamu terengah-engah atasnya, Yahweh Sebaot berfirman. Dan kamu membawa binatang rampasan, dan yang timpang, dan binatang yang sakit, lalu kamu membawanya sebagai persembahan sajian. Apakah aku akan menerimanya dari tanganmu? Yahweh berfirman. Dan, yang liciklah yang terkutuk, karena di antara kawanan ternaknya ada pejantan yang dia nazarkan, tetapi dia mengorbankan yang cacat kepada Tuhan. Sebab, aku ini Raja yang Maha Besar, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa, Yahweh Sebaot berfirman. Malahi atau Kitab Maleaki pasal 2 ayat 1-17. Dan sekarang, hai para imam, inilah perintah kepadamu. Jika kamu tidak mau mendengarkan dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sebaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan aku akan mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya, oleh karena tidak ada satu pun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Lihatlah,
Akulah yang menghardik benih itu kepadamu, dan aku akan menebarkan kotoran ke wajahmu, kotoran hari-hari rayamu, dan orang akan mengangkut kamu bersamanya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku telah mengirim perintah ini kepadamu sebagai perjanjianku dengan Lewi, Yahweh Sebaot berfirman. Perjanjianku dengannya telah menjadi kehidupan dan damai sejahtera, dan aku telah memberikannya sebagai kengerian kepadanya, sehingga dia takut kepadaku dan dia menjadi gentar di hadapan namaku. Torah kebenaran ada di dalam mulutnya, dan kecurangan tidak ditemukan pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan keadilan dia berjalan bersamaku dan dia membuat banyak orang berbalik dari kejahatan. Sebab bibir seorang imam akan memelihara pengetahuan, dan orang-orang akan mencari Torah dari mulutnya, karena dia adalah utusan Yahweh Sebaot. Tetapi kamu telah berbalik dari jalan itu, sehingga kamu membuat banyak orang tersandung pada Torah itu. Kamu telah merusak perjanjian Lewi, Yahweh Sebaot berfirman. Dan aku telah membuat kamu terhina dan rendah di hadapan semua umat, karena kamu tidak memelihara jalan-jalanku, tetapi memandang muka di dalam Torah itu. Tidak adakah seorang Bapa bagi kita semua? Bukankah hanya satu Elohim yang telah menciptakan kita? Mengapa kita saling menipu, sehingga mencemarkan perjanjian leluhur kita? Yehuda telah berkhianat dan suatu kejijian telah dilakukan di Israel dan di Yerusalem, karena Yehuda telah mencemarkan kekudusan Yahweh yang dia kasihi, ketika Yehuda mengawini anak perempuan ilah lain. Biarlah Yahweh melenyapkan orang yang melakukan itu, yang sadar dan yang sibuk di kemah-kemah Yakub, bahkan yang membawa persembahan sajian kepada Yahweh Sebaot. Dan inilah hal kedua yang telah kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Yahweh dengan air mata, tangisan dan dengan ratapan, karena dia tidak lagi memandang dan menerimanya dengan senang dari tanganmu. Akan tetapi kamu berkata, oleh karena apa? Oleh karena Yahweh telah menjadi saksi di antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah berbuat khianat, padahal ia adalah pasanganmu dan istri perjanjianmu. Dan dia tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh. Sebab, bagaimana yang hanya satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi? Jadi, agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu. Sebab, dia membenci perceraian, Yahweh, Elohim Israel berfirman. Dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya, Yahweh Sebaot berfirman. Demikianlah kamu telah dijaga dalam rohmu agar kamu tidak berbuat khianat. Kamu telah menyusahkan Yahweh dengan perkataanmu, tetapi kamu mengatakan, dengan apakah kami telah menyusahkan dia? Ketika kamu mengatakan, setiap orang yang berbuat jahat, itu baik di mata Yahweh, dan dia suka terhadap hal-hal itu, atau di manakah keadilan Elohim? Malahi atau Kitab Maleaki pasal 3 ayat 1-18. Lihatlah aku menyuruh utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan dengan tiba-tiba Tuhan yang sedang kamu cari, akan datang ke dalam bait-Nya, yaitu utusan perjanjian yang kamu rindukan. Lihatlah dia sudah datang, Yahweh Sebaot berfirman. Tetapi siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri pada saat penampakannya? Sebab, dia seperti api tukang pemurni dan seperti sabun tukang penatu. Dan dia akan duduk bagaikan orang yang menyaring dan yang memurnikan perak, dia akan memurnikan keturunan Lewi dan membersihkannya seperti emas dan perak sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang membawa persembahan sajian dalam kebenaran kepada Yahweh. Oleh karena itu,
Persembahan sajian Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Yahweh seperti pada zaman dahulu dan seperti tahun-tahun yang telah berlalu. Dan aku akan mendekat kepadamu sebagai hakim, dan aku akan segera menjadi saksi melawan tukang-tukang sihir, pezina, dan mereka yang bersumpah palsu, dan mereka yang menahan upah seorang pekerja upahan, dan mereka yang menindas janda dan anak yatim dan orang asing, serta yang tidak takut kepadaku, Yahweh Sebaot berfirman. Sebab akulah, Yahweh, aku tidak berubah, karena itu, kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman leluhurmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Berbaliklah kepadaku maka aku akan berbalik kepadamu, Yahweh Sebaot berfirman. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami akan berbalik? Dapatkah manusia merampok Elohim? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan hunjukan. Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk, karena kamu merampok aku, hai seluruh umat. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang, ujilah aku dengan cara ini, Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan aku akan mengusir pelahap bagimu, supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu di ladang, Yahweh Sebaot berfirman. Dan segala bangsa akan menyebutmu berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan, Yahweh Sebaot berfirman. Perkataanmu kurang ajar melawan aku, Yahweh berfirman. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Kamu telah berkata, adalah sia-sia melayani Elohim, dan apakah untungnya bila kita memelihara ketetapannya dan berjalan seperti orang-orang yang berkabung di hadapan Yahweh Sebaot. Dan sekarang kita menyebut mereka yang angkuh itu berbahagia, bukan saja mereka yang berbuat kejahatan itu bermegah, tetapi mereka juga mencobai Elohim, dan luput. Kemudian, orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama, masing-masing kepada sesamanya. Dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh, dan bagi mereka yang menghormati namanya. Dan mereka akan menjadi milikku, Yahweh Sebaot berfirman. Sebab pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga. Dan aku akan berbelas kasihan kepadanya seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani dia. Malachi atau Kitab Maleaki pasal 4 ayat 1-6. Sebab lihatlah, hari itu datang menyala seperti tungku perapian, dan semua orang yang angkuh dan setiap orang yang berbuat kejahatan akan menjadi sekam, dan hari yang datang itu akan membakar mereka, Yahweh Sebaot berfirman. Hari itu tidak akan meninggalkan baik akar maupun cabangnya. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayap-sayapnya. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Dan kamu akan menginjak-injak orang-orang jahat, karena mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu pada hari yang sedang aku siapkan, Yahweh Sebaot berfirman. Ingatlah akan Torah Musa, hambaku, yang telah aku perintahkan di Horeb untuk semua orang Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Lihatlah aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu.
Dan Dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah.